Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 4. Menyamakan, kepada, 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 kepada,
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat keempat. Begini bunyinya. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Apabila salah perbuatanku membuat sakit hati kawanku, sikapku melawan perintah-Mu, Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 781 ayat 3.
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab 1 Tawarik 18 ayat 28 sampai ayat 36. Kita baca secara bergantian. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 229 ayat 2 dan ayat 3. Jemaat diundang berdiri. Pada masa penghakiman orang fasik sengsara, tapi orang yang setia diberi mahkotanya. Orang fasik dan berdosa pasti dibinasakan, tapi orang yang beriman bahagia selamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 dan ayat 2. Yesus berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berilah penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu, langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu, berilah kami seturut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah di Minggu Jubilate hari ini, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 22 hingga ayat 28. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate.
yang didasarkan pada Mazmur 66 ayat 1 yang mengatakan, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sehingga berdasar pada ayat 26, topik minggu ini juga menyerukan, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Saudaraku, Minggu Jubilate adalah rangkaian minggu-minggu Paskah. Masih berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Itu menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya perlu dirayakan, tetapi harus membuat semua pribadi, lepas pribadi, bersuka cita dan bersorak-sorak. Karena itu hari ini kita diajak, Kristus Yesus sudah bangkit. Karena itu bersukacitalah dan bersorak-soraklah. Saudaraku, kita tahu perikop ini adalah sebagian dari khotbah Rasul Petrus kepada orang banyak yang berkumpul di Yerusalem setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Petrus meyakinkan mereka bahwa siapa yang berseru kepada Tuhan, mereka pasti diselamatkan, ayat 21. Lalu setelah itu dia menerangkan bahwa Tuhan yang dimaksud di sana adalah Yesus yang telah mereka salibkan. Tetapi Allah sudah membangkitkannya dan hidup kembali. Karena Yesus itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kematian, ayat 24. Dan kebangkitan Yesus itu sebenarnya sudah dinubuatkan. Sudah lama dinubuatkan oleh para nabi. Petrus di sini mengutip Mazmur 16 yang sering disebut Mazmur Mesianis. Petrus tahu bahwa orang Yahudi sangat mengagumi Daud dan mereka percaya bahwa Mesias yang datang itu adalah dari suku Daud. Dan dalam Mazmur 16 itu Daud mengatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan Mesias, orang kudus Tuhan itu, melihat kebinasaan, tetapi akan memberi jalan kehidupan. Itu di ayat 26 sampai 28. Dan Tuhan sudah berjanji kepada Daud bahwa Tuhan akan mendudukkan seorang dari keturunannya di atas tahtanya, seperti kita baca di 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 17. Yang tidak akan ditinggalkan dalam kematian dan dagingnya tidak akan mengalami kematian. Ayat 30 hingga ayat 31. Dan yang disebut keturunan Daud itu adalah Tuhan Yesus. Saudaraku, dari uraian itu, Pak Petrus mau meyakinkan mereka bahwa Daud telah menubuatkan bahwa Kristus tidak akan tinggal dalam kematian, tetapi akan dibangkitkan. Dan pengharapan akan Mesias itulah yang membuat Daud tetap kokoh menghadapi segala sesuatu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup Daud, dia selalu bersuka cita dan bersorak-sorak. Ayat 26. Pengharapan akan kebangkitan membuat Daud bersuka cita. Saudaraku, itulah juga seruan firman Tuhan ini kepada kita hari ini. Agar kita bisa tetap bersuka cita dalam hidup ini, ingatlah selalu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus bersorak-sorak karena salib itu bukanlah kekalahan. Dan kubur bukanlah akhir segalanya. Karena ternyata Kristus bangkit. Dan kebangkitan itu adalah kemenangan. Dan karena Kristus hidup, maka orang-orang yang percaya kepadanya memiliki sukacita yang tidak tergoyahkan, memiliki pengharapan yang pasti. Kebangkitan Yesus itu menjadi bukti bahwa Tuhan selalu memegang tangan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga tidak akan bisa dikalahkan oleh kuasa manapun, tetapi justru akan mengalahkan segala-galanya dengan mengandalkan kuasa kebangkitan Yesus. Kebangkitan itulah yang membuat kita harus bersuka cita dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku, hidup bersuka cita ini sangat-sangat kita perlukan.
Karena itulah Paulus terutama di dalam suratnya ke jemaat Filipi mengajak, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di Filipi 3 ayat 1 dan di Filipi 4 ayat 4. Sukacita membuat kita tetap percaya walau di keadaan kritis, karena kita bersandar pada Tuhan dan bukan pada situasi. Nehemia 8 ayat 1. Bahkan Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Karena hati yang bergembira itu memberi kita damai, akan meredakan stres kita dan memulihkan semangat hidup kita. Orang yang bersuka cita tidak mudah putus asa, karena dia sangat yakin Tuhan bekerja di balik semua situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saudaraku, bila kita bersuka cita, itulah kesaksian iman kita bahwa kita ini adalah kepunyaan Yesus yang bangkit, yang telah mengalahkan segala kuasa itu. Sukacita dan bersorak-sorak, itulah salah satu cara kita untuk memuji, untuk memuliakan, untuk mengagungkan kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudaraku, sekarang karena begitu besarnya manfaat hidup yang bersukacita, maka yang perlu bagi kita sekarang adalah dari mana atau bagaimana kita bisa memperoleh sukacita itu. Memang banyak orang mencari sukacita dengan pergi wisata, dengan healing, kata istilah sekarang. Mencari sukacita dengan kulineran kemana-mana atau shopping. Bahkan ada yang main judi, ada yang minum minuman keras hingga bernarkoba. Tidak sedikit orang menghabiskan duitnya untuk mencari hiburan, untuk membeli alat-alat hiburan supaya dia bersuka cita. Tetapi saudaraku, benarkah mereka bisa memperoleh sukacita yang sejati? Ya, mungkin untuk sementara ya. Tetapi itu hanya sementara. Mengapa? Karena sukacita itu sebenarnya bukanlah terletak atau bukan ditentukan apa yang ada di luar kita. Tetapi sukacita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita sendirilah yang membuat pilihan kita mau bersukacita atau tidak bersukacita. Hiburan apapun yang disuguhkan kepada saudara, bila saudara memang tidak mau bersukacita, maka pasti saudara tidak akan bersukacita. Tetapi sebaliknya, walau dalam keadaan terpuruk pun, walau dalam penderitaan besar pun, saudara kita akan mampu bersukacita bila kita memilih untuk bersukacita. Karena itu ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya begini, "Mama, mengapa orang bisa tersenyum padahal dia sedang sakit keras?" Apa jawab ibunya? Ibunya menjawab, dia bisa tersenyum, dia bisa bersukacita karena ada sukacita di dalam hatinya yang tidak bergantung pada keadaan di luar dirinya. Untuk itulah saudara-saudaraku, kita perlu mempelajari perikop ini lebih dalam lagi. Firman hari ini memberi kita kepastian bahwa sumber sukacita satu-satunya bagi orang beriman adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus tidak kalah terhadap maut, tetapi justru mengalahkannya. Terutama lagi, kita bersukacita karena dengan kebangkitan Yesus itu, masa depan kita bukan lagi kematian, tetapi masa depan kita adalah kemuliaan dalam hidup yang kekal. Itulah dasar sukacita kita. Sehingga kita akan tetap bersukacita karena Yesus menang. Sehingga kita pun akan menang menghadapi
segala sesuatu. Kebangkitan Yesus membuat kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan maut. Tetapi walaupun kita pasti mati, itu bukan lagi akhir hidup kita. Masa depan kita adalah kemuliaan sorga. Pengharapan seperti itulah yang membuat kita tetap bersuka cita. Ada seorang pasien yang sakitnya sudah memburuk, tetapi dia mampu bersuka cita. Mengapa? Karena dokternya berkata kepada dia, penyakitmu bisa disembuhkan, tetapi mungkin butuh waktu yang lama. Saudaraku, walaupun kesembuhan belum diterimanya, tetapi dia mampu bersuka cita menjalani kesakitannya karena ada harapan untuk sembuh. Seperti itu jugalah kita. Kita akan mampu bersuka cita menghadapi apapun, bukan karena kesulitan, bukan karena penderitaan itu dibuang dari hidup kita, bukan. Tetapi karena kita berharap, memiliki pengharapan akan masa depan mulia yang telah disediakan oleh kebangkitan Yesus bagi kita. Karena itu saudaraku, dapat kita katakan, sukacita itu tidak datang dari keadaan. Tetapi sukacita itu datang dari siapa yang kita percayai. Sukacita itu datang dari pengharapan kita. Kebangkitan Yesus adalah dasar, adalah sumber sukacita yang sejati. Karena itu, agar kita mampu bersukacita di segala situasi, hanya satu kuncinya, yaitu percayalah pada kebangkitan Yesus. Percayalah pada Yesus yang telah bangkit itu. Saudara-saudaraku, memang banyak orang yang sulit. Banyak orang yang tidak bisa bersuka cita. Mengapa? Pertama, karena mereka membuat banyak syarat untuk hidupnya. Misalnya, dia mengatakan, saya akan bersuka cita bila anak saya sudah tamat kuliah. Tetapi setelah anaknya selesai kuliah, dia tidak mampu bersuka cita. Karena apa? Karena dia sudah bikin syarat yang baru lagi. Saya akan bersuka cita bila anak saya ini bekerja. Setelah bekerja, dia juga tidak bersuka cita. Kenapa? Dia bikin syarat baru lagi. Saya akan bersuka cita bila anak saya ini menikah. Begitu seterusnya. Padahal bila itu tidak terbatas, bukan? Itulah membuat orang tidak sempat bersuka cita. Atau yang kedua, ada orang tidak bisa bersuka cita karena dia hanya melihat hidup ini, melihat semua orang dari sudut yang jeleknya saja. Atau istilah lain, dia selalu menggunakan kacamata hitam saja. Hasilnya, bagaimanapun cerahnya, bagaimanapun terangnya dunia ini, dia akan selalu melihat yang hitam kelam karena dia pakai kacamata hitam. Orang seperti ini tidak akan bisa bersuka cita. Dan yang ketiga, orang sukar bersuka cita karena sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia ingin seperti orang lain. Apalagi di zaman medsos ini, dia menonton di medsosnya orang sana flexing. Orang sana pamer kekayaan, pamer kecantikan dan segala macamnya. Itu membuat dia tidak puas dengan dirinya. Dia tidak mampu bersuka cita karena dia tidak bersyukur dengan dirinya. Karena dia melihat masih ada orang lain yang lebih hebat dari dia. Orang seperti ini tidak akan mampu bersuka cita. Karena kita tahu di atas langit masih ada langit lagi. Saudaraku, di zaman kita yang modern ini kita harus semakin pintar. Dan kita harus semakin berkomitmen membangun diri kita menjadi orang yang selalu bersuka cita dalam Tuhan. Mengapa? Karena di luar sana banyak orang yang sulit, banyak orang yang sukar,
bahkan tidak bisa bersuka cita. Di luar sana banyak orang yang nampaknya selalu tersenyum, tetapi di dalam hatinya dia sebenarnya tidak bersuka cita. Di tengah zaman ini, walaupun kita hidup di zaman yang super canggih, yang super mudah ini, tetapi semakin hari semakin banyak orang yang mengalami krisis batin. Mereka cemas, mereka lelah secara emosional, mereka kesepian, mereka kehilangan makna, mereka kehilangan tujuan hidup. Itu bisa terjadi karena tekanan ekonomi, karena biaya hidup, karena kebutuhan yang semakin besar, karena tekanan pekerjaan, bahkan karena kekhawatiran akan masa depan. Walaupun kesenangan hidup manusia sekarang meningkat, walaupun hiburan semakin mudah didapat, tetapi sukacita hanya sebentar, cepat sekali menguap. Mereka senang sesaat, tetapi hidup hampanya terus berkepanjangan. Di luar sana banyak orang sukses secara materi, tetapi hidupnya tidak berarti karena mereka hanya mementingkan diri sendiri. Saudara-saudaraku, di kondisi seperti itulah sekali lagi kita harus membangun diri kita menjadi orang-orang yang bersukacita dan dasarnya adalah kebangkitan Yesus. Jika demikian, maka kita akan bisa menjadi pembawa sukacita. Kita akan bisa membantu orang-orang itu untuk mengenal kebangkitan Yesus, sehingga mereka juga mampu hidup bersukacita dalam Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, selamat berjubilate, selamat bersukacita karena Yesus kita telah bangkit. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di tengah dunia yang sering membuat kami tidak bersuka cita, firman-Mu hari ini menguatkan kami, agar kami selalu bersuka cita dalam segala situasi. Karena Yesus telah bangkit, maka kami punya masa depan gemilang. Karena Yesus bangkit, kami akan menang menghadapi apapun. Itulah menjadi dasar, itulah yang membuat kami menjadi bersuka cita. Tuhan, kuatkan kami, agar kami juga mampu menguatkan sesama kami, agar mereka juga bisa tetap bersuka cita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang Maha Baik, kami percaya Engkau akan menyertai kami sepanjang minggu ini, sehingga kami akan tetap bersemangat melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberi kami kesuksesan, akan mencukupkan semua yang kami butuhkan, akan menghibur kami bila kami bersedih, akan menyembuhkan kami bila kami sakit, dan akan mengajar kami bersyukur bila kami bersyukur dalam segala hal. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberi kami hikmat-Mu, juga akan memberi hikmat juga bagi anak-anak kami yang mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah, sehingga semua anak-anak kami akan berhasil. Engkau juga akan memberikan jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami yang sudah layak menikah, dan juga akan melahirkan anak bagi keluarga-keluarga yang sudah lama mengharapkannya. Ya Tuhan, berkatilah semua hamba-Mu, agar mereka semakin tekun dan bersemangat meluaskan kerajaan-Mu. Biarlah kehadiran para hamba-Mu mampu memberi sukacita, memberi keteduhan, memberi rasa damai bagi semua anggota jemaat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berikan Roh Kudus-Mu menguasai hati semua pemimpin bangsa di dunia ini, agar mereka selalu mencari kedamaian, menjauhkan segala bentuk perang dan permusuhan, sehingga dunia ini menjadi dunia yang penuh damai sejahtera. Terpujilah Engkau ya Allah, gunung batu keselamatan dan andalan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat pertama dan ayat kedua.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya, tak luput dari pandang-Nya, pun suaraku didengarnya. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh, Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.